Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, halo semuanya. Kembali lagi sama aku, Dania Kurniasi dalam Learning Journal mata kuliah Public Speaking part kesekian. Jadi teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang hasil beberapa presentasi teman-teman aku dan juga beberapa teman aku yang maju. Jadi di sini pertama aku akan menjelaskan teman aku yang maju ya teman-teman. Di sini ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Muhammad dan Febrian, yang kedua itu ada Nur Nabila, dan yang ketiga itu ada Yusuf Anwar. Nah, di mana mereka bertiga itu menceritakan hal yang unik dari masing-masing orang. Lanjut yang pertama yaitu Muhammad Rahim Febrian. Di sini beliau itu menceritakan tentang kisah hidupnya dengan judul Jangan Pernah Merasa Sendiri. Jadi teman-teman, di situ beliau menjelaskan bahwasannya kalian nggak perlu merasa sendiri uh, karena kadang kali orang-orang di sekitar kita tuh peduli sama kita gitu teman-teman. Jadi kalian cobalah untuk keluar, kayak misalkan kalian berbicara dengan tukang ojek, berbicara dengan orang di sekitar kita, atau berbicara dengan orang yang berjualan gitu. Siapa tahu dengan cara kita berbicara dengan orang-orang yang mungkin kita sendiri nggak kenal itu, kita jadi nyambung, kita jadi ngerasa tenang, kita jadi merasa lebih enak karena mengobrol dengan mereka gitu teman-teman. Nah, di sisi lain juga beliau menjelaskan bahwasannya beliau itu merupakan mahasiswa kupu-kupu, di mana beliau tidak mengikuti organisasi apa-apa, dan beliau merasa senang akan hal itu. Kenapa? Karena di sisi lain dia juga membantu kedua orang tuanya dengan bekerja menjadi kuli gitu teman-teman. Singkat saja, oke, jadi teman-teman, poin yang dapat aku ambil dari penjelasan Muhammad Rail Febrian itu adalah kita harus bisa bersosialisasi dengan orang lain, baik itu dengan satpam, dengan tukang ojek, dengan orang jualan gitu, karena kita nggak akan tahu relasi yang kita dapatkan gitu. Jadi kayak kita harus memperluas relasi kita gitu tuh, karena kalau misalkan kita memperluas relasi, otomatis kesempatan kita untuk berubah ataupun menjadi lebih baik itu lebih besar gitu teman-teman, karena mereka bisa jadi memberikan dampak kepada kita gitu teman-teman. Nah, lanjut ya ke materi kedua yaitu tentang Wali Songo. Nah, di sini yang menjelaskan adalah Nur Nabila. Karena Wali Songo itu banyak ya teman-teman, ada 9. Jadi aku di sini mungkin hanya menjelaskan 5 dari ke-9 Wali Songo tersebut. Jadi singkat cerita teman-teman, Wali Songo itu merupakan wali atau orang-orang yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dimulai pada tahun ke-14 Masehi sampai ke-16 Masehi. Nah, beberapa di antaranya itu yang pertama ada Sunan Gresik, di mana beliau memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau itu merupakan wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya beliau berdakwah di Gresik. Nah, di mana beliau itu terkenal karena mendirikan sebuah masjid dan dan mengajari hal-hal seperti pertanian dan perdagangan. Nah, yang kedua yaitu ada Sunan Ampel atau Sunan Ampel atau memiliki nama asli Raden Rahmat, di mana beliau itu merupakan anak dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau ini itu terkenal karena mendirikan sebuah pondok pesantren di Pondok Pesantren Ampel di Denta, Surabaya, yang dimana merupakan pusat pendidikan Islam terbesar saat itu. Nah, yang ketiga itu adalah Sunan Bonang, di mana beliau memiliki nama asli Makhdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini merupakan anak daripada Sunan Ampel ini teman-teman. Nah, beliau menyebarkan agama Islam melalui kesenian, khususnya alat musik bonang, di mana beliau menyisipkan nilai-nilai ajaran agama Islam di dalam kesenian tersebut. Nah, lanjut yang keempat itu ada Sunan Derajat. Sunan Derajat atau biasa disebut dengan Raden Kosim, yang merupakan anak daripada Sunan Ampel dan merupakan saudara daripada Sunan Bonang.
Jadi beliau menyebarkan agama Islam melalui dakwah sosial. Jadi beliau tuh lebih merujuk kepada membantu fakir miskin ataupun melakukan eh, membangun sosial kemasyarakatan atau kesejahteraan gitu teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu adalah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said, di mana dulunya beliau adalah seorang pemabuk ataupun orang yang jauh dari kata baik sebelumnya. Kemudian beliau bertobat kepada Allah dan kemudian bermurid kepada Sunan Bonang, di mana beliau juga menyebarkan agama Islam melalui kesenian-kesenian seperti Sunan Bonang. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu cukup 5 sunan aja ya teman-teman aku ngejelasinnya. Nah, lanjut ke pemateri terakhir yaitu saudara Yusuf Anwar, di mana beliau menceritakan tentang kisah hidupnya atau memberikan motivasi kepada kita tentang hidupnya, bahwasanya beliau itu merupakan orang yang multi talent, di mana beliau bisa melakukan segala hal, bisa membuat makalah, bisa ngedit, bisa ya pokoknya beliau bisa segalanya sampai akhirnya di saat beliau bisa segalanya orang-orang bergantung kepadanya gitu loh teman-teman. Jadi kayak minta tolong bikin inilah, minta tolong editing inilah. Nah, jadi dari hal-hal tersebut lah beliau ini tuh mencari keuntungan gitu loh teman-teman. Jadi beliau membuka jasa gitu loh teman-teman. Jadi kayak membuka jasa joki tugas ataupun jasa edit ataupun jasa apa gitu. Tapi minusnya teman-teman, di sini tuh minusnya karena memang biasanya yang joki kepada dia tuh atau yang minta tolong kepada dia tuh teman-temannya, jadi pastilah minta harga teman gitu teman-teman. Yang sudah pasti kalau misalkan harga teman kan pasti anjlok ya teman-teman. Jadi ya gitulah, kayak susah senangnya gitu loh teman-teman. Nah, intisari yang dapat aku ambil dari penjelasannya beliau ini adalah eh, kita harus menjadi multi talent, tapi semua talentnya kita tuh kita harus punya satu satu skill yang emang kita benar-benar kuasai teman-teman. Karena kalau misalkan semua skill kita bisa, semua skill kita kuasai, tapi setengah-setengah ya buat apa gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan emang kita suka sama satu hal atau satu skill yang emang benar-benar pengen kita sanggupi, kita minati, ya kita terus terus aja belajar itu teman-teman. Jadi kayak jangan setengah-setengah, jadinya kan kita juga mampunya setengah-setengah gitu teman-teman. Gitu yang dapat aku simpulin ya teman-teman. Oke teman-teman, dilanjut ya, kita akan membahas tentang presentasi atau hasil daripada presentasi yang dapat aku tangkap dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini itu mereka mengambil judul mentalitas dan teknik komunikasi untuk pembicara handal, di mana di sini mereka membahas tentang persiapan mental dan pengetahuan, kemudian ada eh, performa bahasa, kemudian ada bahasa verbal dan verbal, dan yang terakhir itu adalah simbolik dan penampilan, di mana di penampilan di mana di eh, persiapan mental dan pengetahuan ini beliau menjelaskan bahwasanya sebelum kita performa atau sebelum kita tampil, sebelum kita maju di depan umum atau menjelaskan suatu hal, itu kita harus mempersiapkan dua hal, yaitu mempersiapkan mental dan mempersiapkan pengetahuan. Di mana mempersiapkan mental itu bisa dengan cara kita latihan atau dengan cara depan cermin atau um, menyesuaikan intonasi kita sebelum kita tampil, itu termasuk ke dalam persiapan mental teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah persiapan pengetahuan, di mana sebelum kita maju kita tuh harus tahu apa aja yang kita sampaikan, apa aja yang ingin kita bahas, pembahasannya akan dibawa kemana, itu kita tahu teman-teman. Jadi untuk melakukan presentasi atau berbicara di depan umum itu kita harus memiliki persiapan, baik itu persiapan mental maupun persiapan pengetahuan. Oke, lanjut yang kedua yaitu adalah performa bahasa, di mana kita menggunakan bahasa yang baik dan benar secara intonasi ataupun gaya bahasa. Yang maksud kayak gaya bahasa itu kan biar menarik gitu teman-teman, dan juga pastikan menggunakan bahasa yang emang para audiens paham gitu. Kayak misalkan kalian berbicara di antara kumpulan yang emang biasanya menggunakan bahasa Sunda atau Jaseng ya di sini. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menyesuaikan gitu loh, walaupun emang kita menggunakan bahasa Indonesia, ya setidaknya mereka tuh tahu apa yang kita bicarakan gitu teman-teman.
Terus lanjut ke komunikasi atau bahasa verbal ataupun non verbal, dimana sudah dijelaskan juga ya sebelumnya kalau misalkan komunikasi verbal itu merupakan komunikasi menggunakan baik lisan maupun tulisan, dimana kita berbicara dengan teman ataupun kita mengirimkan surat kepada teman ataupun kita chatan sama teman, itu kan termasuk ke dalam komunikasi verbal gitu teman-teman. Nah, kalaupun misal komunikasi non verbal itu apa? Nah, komunikasi non verbal itu kebalikannya daripada komunikasi verbal. Jadi mereka itu atau komunikasi non verbal itu berbicara tapi tidak menggunakan kata-kata seperti dengan gestur tubuh ataupun ekspresi wajah gitu kan. Jadi contohnya kayak misalkan kita lagi bicara sama temen kita gitu, terus kita ngode kayak gitu, otomatis kan kita kayak sadar gitu kayak oh gitu. Kalau enggak kita diajakin main gitu, dunia ayo main gitu, tapi reaksi aku kayak otomatis kan orang tahu kalau misalnya aku tuh nolak. Jadi gitu teman-teman penjelasan daripada bahasa baik bahasa verbal maupun non verbal. Yang terakhir itu adalah simbolik dan juga penampilan. Nah teman-teman, yang aku tahu dan yang aku ingat tentang simbolik itu aku kurang paham ya, tapi aku paham tentang penampilan itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau performa atau tampil, pastikan kita menggunakan pakaian yang rapi gitu ya, selayaknya kita akan maju gitu. Jadi harus gimana gitu, kita harus menyesuaikan pakaian kita ya. Kalau misalnya kita mau maju ya pastikan kita juga menggunakan baju yang bagus gitu loh, agar menarik perhatian juga, karena penampilan juga bisa menarik perhatian gitu teman-teman. Ya mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.